Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailisa Putri, NIM 2204226, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik, yang terdiri dari yang pertama hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Yang kedua, hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya. Yang ketiga, hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Yang keempat, hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Contohnya, kasus ujaran kebencian yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Yang contohnya seperti Jering menjadi terpidana kasus ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Bali menuntut agar Jering dihukum 3 tahun penjara, denda 10 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Yang kedua, kasus pelanggaran lalu lintas oleh seseorang. Pedangdut Zaskia Gotik pernah berurusan dengan polisi karena kedapatan melanggar lalu lintas. Kejadian ini terjadi pada Juli 2017 lalu. Kala itu Zaskia menggunakan bahu jalan yang hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat. Terkait hal ini, Zaskia melanggar peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005, pasal 41 ayat 2. Kasus tindak pidana korupsi. Pada Desember 2020 lalu, masyarakat dihebohkan dengan kabar ditangkapnya Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Juliari yang kini sudah mundur dari jabatan Mensos diamankan KPK karena diduga melakukan korupsi dan bantuan sosial COVID-19. Selanjutnya, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan masing-masing individu, misalnya seperti kepemilikan barang, hukum perdata, hukum perjanjian, dan masih banyak lagi. Contohnya yang pertama, Rudi menjual handphone miliknya ke Roni. Jika terjadi hubungan jual-beli antara Rudi dan Roni yang diatur dalam KUH Paper, selama handphone yang dijual itu benar milik Rudi, dan selama Roni memberikan bayaran setelah mengambil handphone itu atau selama penjualnya berjalan pada umumnya, dan tidak melanggar ketentuan hukum, maka kasus itu termasuk ke dalam hukum privat. Yang kedua, Rocky bercerai dengan suami, meninggalkan 3 orang anak. Dalam kasus perceraian mereka, maka Rocky sebagai ayah dari ketiga anaknya memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Kemudian mereka membuatlah sebuah perjanjian dan kesepakatan bersama. Yang ketiga, Mbak Mina yang masuk penjara selama 1 bulan 15 hari di PN Purwokerto dengan alasan karena mencuri 3 buah coklat di kebun milik PT Rumpun Sari Anton. Baik, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.